Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini, kembali saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai perbandingan. Untuk itu, mari ikuti penjelasan saya mengenai perbandingan. Namun sebelumnya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan yang perlu saya ingatkan, di dalam video-video saya, di dalam deskripsi video saya sertakan latihan yang akan dijadikan sebagai bahan latihan setelah kalian mempelajari apa yang saya jelaskan di dalam video saya ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sekarang kalian perhatikan pengertian perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk A bagi B. Nah, di sini dibaca dengan A banding B. Atau dapat pula ditulis dalam bentuk pecahan A per B. Sebagai contoh di sini perbandingan uang Rehan dan Rifat adalah 3 banding 2. Lalu yang kedua bisa juga seperti ini. Uang salsa Rp100.000 dan uang salwa Rp50.000. Perbandingan uang salsa dan salwa adalah 100.000 dibanding 50.000. Disederhanakan, sama-sama dibagi 50.000, berarti 100.000 dibagi 50.000 2 dan 50.000 dibagi 50.000 1. Sehingga dapat ditulis 2 banding 1. Nah, ini disederhanakan. Nah, ini sebagai contoh pengertian dari perbandingan. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh di dalam soal matematika yang umumnya dipelajari di sekolah. Contoh yang pertama, perbandingan umur Fahri dan Kianu adalah 2 banding 3. Jika jumlah umur mereka 25 tahun, umur Kianu adalah berapa tahun? Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita amati. Di sini nanti kalian tarik kesimpulan bahwa yang ditanya itu di atas, ya. Jadi di sini yang ditanyakan kalian taruh di atas, ya. Kemudian per, nah per ini sebagai penyebut, ya. Jadi pembilang dan penyebut. Nah, pembilang di sini dia yang ditanyakan, kemudian penyebut di sini itu ada di soal. Kemudian pengalinya pun ada di soal. Jadi kalau kita buat polanya, yang ditanya sebagai pembilang dan yang di bawah ini sebagai penyebut itu ada di soal dan pengalinya pun ada di soal. Nah, ini polanya seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini yang ditanya Kianu. Ya, Kianu itu berarti 3. Nah, maka yang ditanya umur Kianu berarti 3 per 5. 5 ini didapat dari mana? Yaitu di sini dikatakan jumlah umur mereka. Ya, jumlah umur mereka. Nah, berarti di sini adalah jumlah perbandingan. Berarti 2 ditambah 3. Ya, 2 ditambah 3. Berarti 3 per 5. Pengalinya pun ada di soal. Nah, jadi pengalinya 25. Sehingga apabila kita hitung, ini kita sederhanakan. Nah, 5 dibagi 5, 1. Ya, masing-masing dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. Sehingga kita kali 3 dikali 5 adalah 15. Lalu kemudian contoh yang kedua kalian amati. Perbandingan umur salsa dan salwa adalah 5 banding 3. Jika selisih umur mereka 14 tahun, umur salwa adalah berapa tahun? Nah, sekarang kita perhatikan yang ditanya di sini adalah salwa, umur salwa. Salwa itu berarti 3. Nah, berarti kita tempatkan sebagai pembilang. Nah, kemudian di sini dikatakan selisih. Ya, selisih berarti selisih perbandingan. Yaitu 5 dikurang 3. Nah, jadi 5 dikurang 3 ini 2, ya. 2, 2, di sini kita sederhanakan, ya. 2 dibagi 2, 1, 14 dibagi 2, 7. Nah, kita kali 3 dikali 7, 21. Nah, seperti itu. Jadi kalian perhatikan kalimat-kalimatnya. Kemudian nomor 3, perbandingan umur Afif dan Rifat adalah 5 banding 4. Jika umur Rifat 16 tahun, maka jumlah usia mereka berapa? Nah, di sini dikatakan yang ditanyakan adalah jumlah usia, berarti jumlah perbandingan. Nah, kita tulis sebagai pembilang di sini.
Ya, berarti 5 tambah 4. Nah, karena jumlah usia mereka. Per 4. 4 ini didapat dari mana? Dari umur Rifat. Karena diketahui di sini adalah umur Rifat. Oke. Nah, jadi 9 per 4. Ya, nah, ini kalau kita coret, masing-masing dibagi 4. Ini 1, ini 4. Berarti 9, ya, 5 tambah 4, 9 dikali 4 sama dengan 36. Berikut contoh yang keempat, perbandingan umur Akhtar dan Musa adalah 3:2. Jika usia Akhtar 12 tahun, maka selisih usia mereka adalah berapa tahun? Nah, di sini berarti selisih perbandingan. Ya, berarti 3 dikurang 2. Per 3. 3-nya ini didapat dari usia Akhtar. Ya, Akhtar 3. Nah, jadi 3 dikurang 2, 1 per 3. Nah, kita sederhanakan, ini 1, ini berarti 4. Nah, berarti 3 dikurang 2, 1, ya. 1 dikali 4 berarti 4. Jadi selisih usia mereka adalah 4 tahun. Nah, ini demikian beberapa contoh yang saya berikan. Ya, jadi kalian amati kalimat-kalimat dalam pertanyaan soal tersebut. Berikut, di sini saya akan menjelaskan perbandingan lebih dari 2 hal. Sekarang amati contohnya. Perbandingan uang Ahmad dan Rifat adalah 2:3. Perbandingan uang Rifat dan Fahri adalah 4:5. Jika uang Fahri 15.000, maka jumlah uang Ahmad dan Rifat adalah berapa? Nah, sekarang perhatikan di sini yang pertama yang harus kita amati adalah orang yang disebutkan 2 kali di dalam perbandingan tersebut. Orang yang disebutkan 2 kali di sini adalah Rifat. Ya. Jadi Ahmad dan Rifat. Kemudian perbandingan yang kedua adalah Rifat dan Fahri. Nah, berarti di sini yang disebutkan adalah Rifat. Oleh karena itu, kita akan mencari KPK dari Rifat pada perbandingan pertama dan perbandingan yang kedua. Nah, untuk Rifat di sini disebutkan 2. Ahmad dan Rifat. Rifat di sini 3. Ya, Rifat 3. Nah, kemudian di sini Rifat dan Fahri. Rifat 4. Berarti nanti kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Tujuannya adalah mencari perbandingan baru. Nah, sekarang saya tulis di sini. Ahmad banding Rifat 2:3. Kemudian Rifat banding Fahri adalah 4:5. Berarti kita lihat KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini 12. Ya, jadi kalau saya ulang, tulis seperti ini. 12. Ya, 12. Lalu sekarang 12 dibagi dengan 2. Ya, maaf. 12 dibagi dengan 3. Ya, 12 dibagi dengan 3, yaitu 4. Lalu 4 dikali dengan 2. Berarti 8. Nah, ini sekali lagi. Nanti setelah kita menemukan KPK-nya, berarti nanti kita lihat 12 dibagi dengan 3, 4. 4 dikali dengan 2. Lalu kemudian nanti 12, ya ini 12 dibagi dengan 5. Maaf, 12 dibagi dengan 4. Ya, lalu 4 dikali dengan 5. Jadi kita bagi dengan orang yang disebutkan 2 kali tadi terlebih dahulu baru dikali. Ya, saya ulangi sekali lagi. Berarti 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Lalu 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 5, berarti 15. Nah, di sini 15. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti terbentuklah perbandingan baru yaitu 8:12:15. Jadi 8 ini adalah Ahmad, 12 Rifat, dan 15 Fahri. Nah, setelah kita mencari ini, baru nanti kita lihat ya, yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan jumlah uang Ahmad dan Rifat. Ya, berarti di sini ini Ahmad 8, Rifat 12, Fahri 15. Yang ditanya adalah jumlah uang Ahmad dan Rifat. Berarti Ahmad dan Rifat itu berarti 8 tambah 12. Ya, Ahmad dan Rifat. Ya, Ahmad dan Rifat 8 dan 12 per 15. 15 di sini adalah jika uang Fahri. Di soal ini diketahui Fahri. Ya, makalah per 15.
baru dikali dengan 15.000. Nah, apabila kita coret, sederhanakan, ini 1 ya, sama-sama dibagi 15, berarti 1000. Lalu 8 tambah 12, 20, 20 dikali 1000 sama dengan 20.000. Sehingga jumlah uang Ahmad dan Rifat adalah 20.000. Nah, demikianlah penjelasan saya ya di dalam beberapa contoh soal matematika. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi, dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.